garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna. Jadilah garam bagi dunia, wartakan kasih Kristus ke seluruh dunia. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang hari ini tanggal 4 Juli 2021, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi hari ini kita bertemu melalui YouTube, tidak seperti minggu lalu, kita ibadah gabungan di Zoom. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah siap kan? Apa yang harus dipersiapkan? Ada Alkitab, kidung ceria, uang persembahan, dan alat-alat tulis. Kalau belum siap, coba sekarang persiapkan. Kak Erik hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sudah siap semua? Luar biasa. Oh iya, Kak Erik lupa tanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan ya? Pasti tetap sehat dan luar biasa. Nah, kita akan menyanyi lagu pertama kita dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Karena kita adalah Tuhan yang selalu mau bersuka cita. Sambil berdiri adik-adik ya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Masih berdiri adik-adik ya? Sama-sama kita nyanyi lagi. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji-Nya. Nah adik-adik, kita masih bersuka cita seperti lagu yang barusan kita nyanyikan. Kita bersuka cita. Kakak bersuka cita, adik-adik bersuka cita, papa mama bersuka cita, semua bersuka cita. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama walaupun hanya melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami tidak bertatap muka langsung,
tetapi hubungan kami di dalam Tuhan selalu menjadi dekat. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari Minggu Penanak pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mau pimpin, Tuhan mau jaga, Tuhan mau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyi lagu kita yang kedua, Yesus di dalam rumahku. Adik-adik boleh berdiri, kita akan nyanyi sama-sama. Sudah siap? Ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sama-sama kita nyanyikannya 2 kali. Siap? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sudah siap? Kita menyanyi lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga, oke? Tuaga Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jadi bila ada Yesus dalam rumah, kita semua senang. Betul adik? Ada Tuhan Yesus dalam rumah kita, semua senang. Papa mama senang, kakak adik senang, opa oma, om tante, semua senang. Jadi biarlah Yesus tinggal dalam rumah adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami senang karena Tuhan ada bersama-sama di rumah kami ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Layang. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin Kak Erli, Tuhan pimpin Kak Fiska, Tuhan pimpin Kak Ruli yang akan membawakan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kami dengar, anak-anak ini dengar, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka dan kami semua yang mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah Minggu Penanak GPB Kelapa Gading. Nah adik-adik, hari ini kakak yang akan bercerita di anak kelas tanggung. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap. Nah sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan baca dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca, tadi adik-adik baca nggak di atasnya? Bertuliskan garam dunia dan terang dunia. Nah, adik-adik, di sini kakak ada membawa dua benda nih adik-adik. Apa ya kira-kira benda ini? Ada yang tahu di rumah adik-adik? Nah, mungkin adik-adik sudah bisa tebak ya. Ini namanya garam adik-adik. Adik-adik pasti mama dan papanya ya kalau lagi masak di rumah pakai ini. Coba sekarang kita coba ya, rasanya garam itu apa ya? Nih, kakak mau coba nih rasanya garam ya. Sudah ambil, kakak cobain ya. Rasanya asin adik-adik, sangat asin. Nah, garam ini rasanya asin, tapi garam ini mempunyai manfaat yang sangat bagus. Nah, manfaat garam itu adik-adik ada yang tahu nggak? Seperti yang tadi kakak bilang, garam itu digunakan untuk memasak. Kalau kita masak di rumah nggak pakai garam, pasti masakan yang kita makan itu nggak akan ada rasanya, tawar adik-adik. Nah, coba adik-adik tanya sama mamanya di rumah, "Mah, kalau mama masak pakai garam nggak?" Pasti mamanya jawab, "Pakai dong, Dek." Karena garam itu bisa membuat makanan menjadi ada rasa dan enak. Nah, selain dia berguna untuk membuat makanan jadi enak, garam juga berguna untuk apa adik-adik? Untuk membuat makanan tidak busuk. Misalnya, adik-adik pernah nggak makan ikan asin? Nah, ikan asin itu kan rasanya asin. Namanya juga ikan asin, pasti asin. Nah, di pantai itu ya, nelayan-nelayan suka membuat ikan. Mereka mengambil ikannya mentah, terus mereka jemur, terus mereka kasih garam. Supaya apa adik-adik? Supaya awet dan bisa dimakan. Nah, adik-adik, ikan asin tuh enak loh rasanya. Jadi garam itu berfungsi untuk membuat makanan menjadi enak dan juga membuat makanan jadi tidak rusak atau tidak busuk. Nah, itu tentang garam. Nah, adik-adik, sekarang benda yang kedua. Adik-adik ada yang tahu nggak ini apa? Ayo, ditebak ini apa adik-adik? Iya, benar. Ini lampu. Lampu itu fungsinya untuk apa ya? Untuk menerangi. Seperti matahari, fungsinya untuk menerangi dunia ini. Nah, sekarang adik-adik, coba kalau lampu di rumah kakak ini, kakak matikan. Adik-adik bisa lihat kakak nggak? Nggak kelihatan nih adik-adik ya. Cuma kedengaran suaranya aja adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau nyalakan lampu ini. Nah, adik-adik kelihatan nggak? Kakak udah kelihatan belum adik-adik ya? Udah kelihatan? Udah ya? Nah, oke, sekarang kakak mau nyalakan lampunya lagi. Nah, adik-adik, lampu ini gunanya untuk menerangi kita. Kalau kita nggak punya penerangan lampu atau matahari, bagaimana hidup kita ya adik-adik ya? Kalau di bumi ini kan ada, di dunia ini maksud kakak, ada bulan, ada matahari, ada bintang yang fungsinya untuk menerangi dunia ini. Nah, kalau di rumah juga, kalau kita mau belajar, kita mau baca, kalau kita nggak punya lampu, kita nggak punya penerangan ya, alat penerangan, kita nggak bisa baca adik-adik. Itu fungsi dari lampu atau terang, sangat berguna untuk kehidupan kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, maksudnya apa ya kita harus menjadi garam dan terang dunia? Apakah kita harus seperti garam yang ada di dapur supaya bisa mengasinkan makanan atau membuat makanan menjadi enak? Atau kita harus menjadi terang yang bisa menerangi
dunia ini. Adik-adik, kita harus menjadi garam dan terang. Adik-adik tahu kan, garam itu mempunyai pengaruh yang baik untuk makanan. Nah, ketika garam ditaruh di makanan, makanan itu akan menjadi enak dan ada rasanya. Nah, adik-adik, itu pun sama dengan kehidupan kita, adik-adik. Ketika kita ada dalam satu lingkungan, kita juga harus mempunyai pengaruh yang positif buat teman-teman kita atau lingkungan kita. Contohnya nih adik-adik, sekarang ini kan adik-adik segala sesuatunya kan melalui online, belajar online, ibadah juga online. Nah, ketika adik-adik lagi mau ngobrol sama teman-teman adik, biasanya kan adik-adik pakai WA, bisa video call, bisa chatting di grup. Nah, ketika adik-adik ngobrol atau chattingan di grup WA, adik-adik harus berkata-kata atau menulis kata-kata yang sopan, yang baik, tidak boleh kata-kata yang jahat atau juga menyinggung perasaan dan membuat teman-teman adik-adik jadi menangis. Nah, adik-adik harus mempunyai pengaruh yang baik, yaitu dengan berkata-kata dengan yang baik. Nah, juga adik-adik, sekarang ini karena kita semuanya ibadah juga melalui online, misalnya sekarang jam-jam ibadah nih, adik-adik diajak sama teman-teman adik untuk kita main game online yuk, padahal kita harus ibadah online. Nah, adik-adik harus punya pengaruh yang baik. Itu apa? Adik harus menolak. Adik bilang, aku mau ikut ibadah, aku nggak mau main game dulu sekarang, nanti setelah ibadah baru kita bisa main game. Nah, dengan begitu adik-adik itu sudah memberi pengaruh yang positif buat teman-teman adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang garam dunia. Nah, sekarang kita belajar tentang terang dunia. Adik-adik, tadi di awal pada saat kakak akan menyampaikan firman Tuhan, kakak akan mematikan lampu adik-adik ya. Nah, ketika kakak matikan lampu kan kakak tidak terlihat, tapi ketika kakak kembali menyalakan lampu, kakak terlihat jelas. Nah, adik-adik, terang itu sangat bermanfaat untuk memberikan cahaya. Nah, kita pun begitu adik-adik, kita harus hidup menjadi berkat bagi orang lain juga. Kehidupan kita juga harus menerangi orang lain. Nah, misalnya ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus membantu orang itu. Jangan ketika orang itu membutuhkan, kita acuh tak acuh atau cuek aja sama orang itu. Nah, itu bukannya kita sebagai anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, adik-adik, ketika kita sudah belajar tentang apa artinya garam dunia dan terang dunia, artinya kita sudah siap untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Nah, kakak percaya adik-adik walaupun masih kecil, tapi adik-adik sudah sangat mengerti ya, karena adik sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Nah, kakak juga berharap adik-adik juga harus menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi contoh bagi orang lain, mempunyai pengaruh yang baik bagi orang lain dan orang-orang di sekitar adik-adik, bukan saja di rumah tapi dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, jadi intinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu menjaga mulut kita, menjaga pikiran kita, menjaga sikap kita, menjaga hati kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik yang mencerminkan kita sebagai garam dan terang dunia. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak berharap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, yaitu adik-adik harus menjadi garam dan terang dunia, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Nah, adik-adik, untuk tugas hari ini, kakak mau adik-adik membuat janji untuk adik-adik menjadi garam dan terang dunia. Contohnya satu ya, kasih tahu, misalnya adik-adik mau menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan seterusnya adik-adik bisa tulis sendiri, nanti adik-adik bisa kirim ke kakak
ke WA kakak, nanti kakak akan lihat komitmennya adik-adik. Kakak tunggu ya adik-adik ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, judulnya Mata Kecil Ini. Jadi yang sudah pernah dengar, ikutan, yang belum sama-sama ikutin dari teks yang kalian baca di video, oke? Kita mulai. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Dan tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Bab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nah adik-adik, tadi melalui lagu itu tadi, mata kecil ini menceritakan bahwa kita adik-adik walaupun kecil bisa menjadi garam ataupun terang di dunia ini, di tengah keluarga, di tengah teman-teman. Jadi jangan takut kalau kalian kecil, tapi kalian harus berbangga karena Tuhan pun akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi adik-adik karena Tuhan sayang pada adik-adik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Jadi persiapkan persembahannya seperti kayak bilang tadi di awal-awal. Ada persembahan, jadi nanti persembahannya dikumpulkan ke papa dan mama hingga bisa nanti papa dan mama transfer atau dikirimkan ke kantor gereja. Kalau mau transfer nanti ada barcode di sini yang bisa langsung terhubung sama rekening gereja. Oke, siap? Untuk persembahan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Nah ini ayat 1 dan ayat 2 ya adik ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ayat kedua, yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan bergabung dengan doa syafaat. Jadi kita ajak untuk adik-adik memasang sikap berdoa yang sempurna, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan kepada kami semua di sini, di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih karena sampai dengan saat ini Tuhan masih beserta dengan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih berjumpa dengan keluarga atau orang-orang terdekat dengan kami. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami juga berdoa
mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini dari setiap tangan anak-adikmu, anak-anak yang mengumpulkannya. Tuhan memberkati, dari orang tua yang menyediakannya, Tuhan juga memberkati. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan Yesus, supaya persembahan ini menjadi bagian berkat, menjadi bagian di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau begitu baik untuk kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan pimpin mereka. Bila mereka bekerja, Tuhan kiranya-Mu menjaga dan menyertai mereka Tuhan. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, di mana keluar rumah pun terasa sangat berbahaya. Tapi kami yakin dan percaya, adik-adik percaya, anak-anak percaya bahwa Tuhan akan menyertai Papa dan Mama. Sehingga Papa dan Mama yang bekerja bisa bekerja dengan baik, dengan aman, dengan Tuhan yang melindungi, dijauhkan dari gangguan virus corona. Tuhan Yesus pimpin Papa dan Mama dan berikan mereka kekuatan selalu di setiap harinya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Kelapa Gading. Tuhan, berkatilah gereja kami, bukan hanya gedung tempat kami beribadah, tapi setiap orang yang ada di isinya Tuhan. Setiap orang yang menjadi jemaat di dalam gereja GPIB Kelapa Gading, Tuhan berkati. Dari Bapak Pendeta Rudi, hingga pada orang-orang yang bekerja di kantor, koster, dan juga jemaat sendiri Tuhan, yang mungkin pada saat ini pun kembali untuk beribadah secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kami semua sebagai jemaat GPIB Kelapa Gading. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang sedang mengalami kenaikan besar-besaran atas virus corona Tuhan. Orang-orang yang terpapar dengan virus corona, Tuhan Yesus, Engkaulah ya yang menguasai segalanya. Tuhan bantu, Tuhan bantu kami untuk berikan kami kekuatan untuk dapat melewati pandemi ini Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan Yesus tidak diam dan Tuhan Yesus tidak tertidur, tapi Tuhan Yesus akan memberikan kami kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Tuhan pimpin kami, berkatilah bangsa Indonesia ini dari Bapak Presiden hingga pada para pemimpin yang ada di rumah kami, dari tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan, semuanya Tuhan Yesus berkati, supaya kami bangsa Indonesia bersatu padu untuk sama-sama memerangi, melewati pandemi ini. Tuhan kiranya mau ingatkan orang-orang yang mungkin lalai untuk menjalankan protokol kesehatan. Tuhan pimpin mereka. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID-19, virus corona ini. Tuhan kiranya mau jamah, Tuhan mau tilik, supaya mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas atau bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter dan segala dokter, tabib dan segala tabib. Engkaulah yang akan membantu dan menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk adik-adik ini Tuhan, yang mereka sudah naik kelas. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami dari awal tahun ajaran tahun lalu hingga pada sekarang. Anak-anak ini menyelesaikannya dan hingga naik kelas dengan nilai-nilai yang bagus. Tuhan, kiranya Tuhan selalu beserta dengan anak ini, memimpin anak-anak ini. Kami percaya masa depan mereka Tuhan telah sediakan yang terbaik, karena kami percaya juga saat mereka kecil pun Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar yang mampu mereka hadapi, karena mereka dapat menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mau serahkan seluruhnya kehidupan kami, anak-anak-Mu ini, ke dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, rumah mereka, di sekitar mereka. Tuhan kiranya mau menjaga dan memberkati.
Inilah doa kami yang kami menaikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah. Tapi sebelumnya tuh adik-adik, Kak Erik mau ingatkan kembali, karena kita masih dalam masa pandemi, kita selalu ingat dengan 5M, protokol kesehatan 5M, tahu? Nah, silakan saksikan video berikut ini. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup, judulnya Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan titiplah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berikan penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Sekali lagi. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan tuliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berikan penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Nah, dari kita mau berdoa doa, di pertengahan mata kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan telah pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, pimpinlah kami anak-anak-Mu untuk selalu menjadi anak-anak yang bersuka cita dan mau menerima Tuhan di dalam rumah, sehingga di rumah kami, keluarga kami juga bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan sebagai garam dunia dan terang dunia. Walaupun kami kecil, tapi kami berani. Dan Tuhan, kami juga mau ingat akan kawan-kawan kami yang sedang dalam kesusahan. Beranikan kami, karena Tuhan yang menjaga kami.
Dan untuk teman-teman kami atau orang-orang yang sedang sakit dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan mau tilik dan menyembuhkan penyakit mereka. Karena kami yakin percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami dalam minggu yang baru ini, dari Senin hingga pada minggu yang akan datang. Dan selama-lamanya Tuhan akan memberkati kami dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita. Jangan lupa, oh ya, ada pengumuman. Minggu depan kita akan kembali berjumpa melalui Zoom. Ya, kita akan kembali via Zoom seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu gabungan, tapi minggu depan kita akan Zoom per kelas. Nah, jadi ada anak kelas TK, ada anak kelas kecil, ada kelas anak tanggung. Jadi kakak harap semuanya hadir. Adik-adik yang masih di kelas TK, kecil dan tanggung. Walaupun sudah naik kelas sekarang tetap ya, belum pindah. Karena nanti kita akan ada ibadah perpindahan, peralihan. Tapi sekarang, besok, minggu depan, ikut di kelasnya masing-masing. Sudah siap? Nanti link Zoom-nya akan kakak Erik atau kakak lain share ke WA grup parents di WA nanti. Oke? Sampai jumpa, tetap sehat, tetap lakukan protokol kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.